Shalom, damai sejahtera bagi kamu seluruh saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Khotbah di minggu kita, minggu 9 setelah Trinitatis, pada tanggal 9 Agustus 2020, diambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25, dengan tema bekerja untuk Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa kita ini sekarang berada di dunia yang penuh dengan hal-hal negatif, penuh dengan kesulitan, problem. Kita merasa terjepit dengan perilaku banyak orang di sekitar, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Banyak sikap menjengkelkan dan mengecewakan yang kita alami setiap harinya, dan banyak lagi perilaku lainnya. Sesungguhnya tinggal dalam suasana seperti ini cukup alasan bagi kita untuk selalu komplain atas segala sesuatunya. Situasi ini memudahkan kita untuk selalu bersungut-sungut, iri, dendam, marah-marah, uring-uringan, menaikkan darah tinggi, bahkan memadamkan pengharapan orang. Tapi tunggu sebentar. Bila itu yang kerap kita lakukan, keuntungan apa sih yang boleh kita dapatkan? Bila hanya hal negatif yang selalu keluar dari diri kita, jadi apa sih nantinya diri kita ini? Tahukah saudara bahwa sikap dan perlakuan seperti itu akan membuka jalan yang lebar bagi iblis untuk berkarya dalam diri saudara? Suasana hati kita ini yang seperti itu-itu aja setiap harinya sudah membuka lowongan pekerjaan bagi si iblis. Dalam nas khotbah ini kita akan membicarakan soal bekerja. Bagaimana pandangan kita soal pekerjaan yang berhubungan langsung dengan sikap kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu sendiri. Dalam nas epistel kita, Raja Salomo mengajak kita agar jadi bijak dengan memperhatikan semut bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan pekerjaannya itu sendiri dalam mempersiapkan masa depannya agar hidupnya tidak kewalahan. Dengan kalimat singkat, pada minggu kita kali ini diberi tema bekerja untuk Tuhan. Dalam ayat 22 tadi dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang dimaksud dengan hamba dalam kitab Perjanjian Baru adalah budak. Seorang yang dimiliki dan dikuasai oleh orang lain. Dalam masa Yesus, hampir sepertiga penduduk kekaisaran Romawi itu adalah budak. Demikian pula keadaan mereka sampai pada masa Paulus. Di masa ini dulunya, budak adalah kelas terendah dalam struktur kekaisaran Romawi. Budak ini secara resmi diperjualbelikan. Mereka boleh dipukul, disakiti, mereka boleh disiksa seturut kemauan pemiliknya. Dan sebagian besar budak itu bekerja sebagai pelayan di rumah orang-orang kaya. Mereka bertugas melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Tetapi ada juga di antara mereka yang lebih terdidik dari tuannya, sehingga mereka bertugas sebagai guru bagi anak-anak majikannya. Jadi sesungguhnya peranan para hamba ini sangat penting dalam urusan rumah tangga, berkaitan dengan intelektual, karakter, dan sebagainya. Keadaan para hamba seperti inilah disapa oleh Rasul Paulus sebagaimana dalam ayat 22 tadi mengatakan, hai hamba-hamba. Saudaraku, kita yang sekarang ini memang tidak disapa lagi dengan julukan budak. Memang kata budak itu hampir sama konotasinya dengan istilah hamba.
Kita yang sekarang ini boleh kita katakan sudah bangga disebut dengan hamba, apalagi hamba Tuhan misalnya. Namun secara de jure, kita yang sekarang ini bukan lagi berstatus budak, akan tetapi sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi meskipun kita sudah merdeka, kalau dalam dunia kerja, dapat kita katakan bahwa di antara kita masih lebih banyak sebagai hamba. Dalam bahasa Toba disebut anak somang. Kita berada dalam posisi bawahan, sebab masih ada di atas kita yang memimpin atau yang mengatur, yang disebut dengan atasan, pimpinan, manajer, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Toba disebut dengan induk somang. Saat ini kita disapa firman ini dalam posisi kita sebagai bawahan yang dipimpin oleh atasan kita, atau sebagai pekerja yang diatur oleh si pemilik usaha atau si pemberi kerja atau owner. Di saat ini, di kondisi kita ini, kepada kita dinasihatkan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dalam dunia kerja kita sering menemui kekecewaan, hal-hal negatif. Kita komplain, bersungut-sungut, tidak terima dengan kelakuan atasan atau perusahaan. Bahkan dengan sikap para sesama kita pekerja sering sekali mencengkelkan hati kita. Akhirnya menimbulkan dendam, iri, dan lain sebagainya. Kalau pekerjaan itu di rumah kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tak jarang juga terjadi hal yang sama. Sering kita jengkel, merasa terbebani. Akhirnya membuat kita marah-marah, uring-uringan, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Saudaraku, sekali lagi, bila itu yang kerap kita lakukan, apakah ketika bekerja di rumah kita sendiri, atau di tempat kita bekerja dimanapun itu berada, keuntungan apa sih yang boleh kita dapatkan? Bila selalu hal yang negatif yang keluar dari diri kita, jadi apa sih nantinya diri kita ini? Sadarkah kita bahwa semuanya itu akan membuka jalan lebar bagi iblis untuk berkarya dalam diri kita? Sadarkah kita dengan demikian, kita sudah membuka lowongan pekerjaan baru bagi si iblis dalam hidup kita? Dalam rangka mengantisipasi itulah, Paulus lewat nats khotbah kita minggu ini menasihati kita, agar dalam setiap pekerjaan kita, dalam mengerjakan apapun yang menjadi pekerjaan kita di setiap harinya, kerjakanlah itu dengan setulus hati, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan hanya agar dipuji orang lain, kita sebagai orang yang rajin bekerja. Mengapa segala sesuatunya itu mesti kita kerjakan seperti untuk Tuhan? Jawabnya tadi, dalam ayat 22 disebut, karena dalam bekerja itu kita mesti takut akan Tuhan. Dan dalam ayat 24 disebut bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kristuslah yang menjadi Tuhan bagi kita, kita ini hambanya. Jadi dalam bekerja itu, kepada kita dinasihatkan agar punya prinsip bahwa pekerjaan ini adalah urusan saya dengan Tuhan, bukan saya dengan manusia. Prinsip seperti ini akan menentukan suasana hati kita ketika bekerja. Di situ pasti ada sukacita, karena kita berhubung dengan Tuhan. Karena ini antara kita dengan Tuhan. Dan prinsip seperti ini juga akan menentukan kualitas pekerjaan kita. Akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, dan juga bagi orang lain. Jadi salah besar rupanya pemahaman kita selama ini, bila kita beranggapan bahwa bekerja atau pekerjaan itu adalah sebagai hukuman bagi kita. Kalaupun kita mengutip nas Alkitab untuk membenarkan anggapan kita itu, misalnya kita kutip dari Kejadian 3 ayat 17 dan 19 yang mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudaraku,
kita jangan asal kutip ayat tanpa memahami konteksnya. Ayat ini berbicara soal kejatuhan manusia ke dalam dosa, bukan soal dunia kerja. Bila bekerja itu kita pahami sebagai hukuman, maka sudah pasti suasana hati dan perasaan kita pun ketika mengerjakan sesuatu hal itu akan tertekan dan terpaksa. Bebe sorat, duk-duk, jala paksa, tahilala. Karena itu, bukan hanya hasilnya yang tidak maksimal, tetapi juga kita tidak akan dipenuhi rasa sukacita dalam hidup ini. Akhirnya timbullah sungut-sungut, mudah ngambek, marah, sulit diatur, melawan, dan bahkan akan menjengkelkan hati si pemberi pekerja itu kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, di mana Dia itu adalah sebagai Tuhan dan kita hambanya, meskipun saat ini posisi kita masih bawahan di tempat kita bekerja, kita masih di posisi yang diatur-atur atasan kita tetap bisa bersuka cita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tersebut. Bagaimana caranya? Pahamilah bahwa pekerjaanmu itu adalah berkat Tuhan, bukan sebagai hukuman, apalagi sebagai beban yang membuatmu merasa terpaksa mengerjakannya. Dengan kamu bekerja disitulah pada saat ini, Tuhan memperlengkapi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Perhitini di batado in tuo lau semarihon nariko dingolum. Molo pe tung susah pakilalamu. Molo pe tung gudang akan amaralo turoham di perkerjaanmu. Mungkin saat ini pekerjaanmu itu tidak sesuai dengan ilmu yang saudara gumuli di sekolahmu dulu. Atau mungkin tidak sesuai dengan bakatmu dan pengalaman kerjamu selama ini. Tetapi di sisi lain, saudara juga mesti menyadari bahwa di kondisi sulit seperti sekarang ini, masih sangat banyak saudara kita di luar sana yang sudah sangat lelah mencari pekerjaan, menjatuhkan surat lamarannya kemana-mana. Itu pun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Memang memiliki pengharapan bahwa nantinya kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih pas dan menyenangkan karena sesuai dengan bakat kita, itu sangatlah baik dan wajar. Serta memang perlu itu kita usahakan. Tetapi ingat, bagaimanapun ceritanya, sebab inilah kenyataan pada saat ini. Dalam mengerjakan sesuatu yang lebih baik adalah mestilah dikerjakan dengan sukacita. Dalam Matius 25 ayat 21, Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Tidak ada yang langsung besar. Semua butuh proses dan selalu diawali dari yang kecil. Tidak ada yang langsung sarjana. Sebelum itu, mestilah dia melewati sekolah dasar dulu. Asidau pe tak pitor gaya parmah bangsu ibana gabi sahala raja nama gonggomi Israel. Ada laksui jole si parmah biru-biru hiat pe ibana. Song idonak si Joseph tak pitor tangga kanan ni raja para ibana di Mesir. Ada laksui nunga jolo di bulu si ibana hadang olon. Siya lagi neris niya kahana ibana. Alay di sada musa 50-20. Joko si Joseph do. Babu marhapati at tunadenggan do. Di bahid jahu ba akaha persuhun nabi nalusne. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, begitu jugalah dengan kehidupan kita saat ini. Sebagai apa dan dimanapun posisimu saat ini dalam tempat pekerjaanmu, pekerjaan apapun yang setiap harinya saudara kerjakan, meskipun itu belum tepat kamu rasa sesuai ijazahmu, belum cocok sesuai dengan bakatmu, ingatlah bahwa semuanya itu adalah sebagai tempat persiapan bagimu untuk sanggup menerima tanggung jawab yang lebih besar, posisi kedudukan yang lebih tinggi, dan perkara yang lebih besar esok yang telah Tuhan persiapkan bagimu. Untuk saat ini, jadilah hamba atau pekerja yang baik dan setia, yang dapat dipercaya dalam perkara atau urusan yang masih kecil. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini sebagai perwakilan dari Tuhanmu yang di surga. Bekerjalah dengan segenap hati, tulus, karena takut akan Tuhan. Tuhan telah menentukan bagian yang menjadi upahmu. Imanmu tidak mendiskon pekerjaan dan tanggung jawabmu. Sebab dalam ayat 25 dikatakan tadi,
Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sekaitan dengan itu, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka karena itu, dalam 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Mengucap syukur itu dapat mengubah sudut pandang dan merubah suasana hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan bahagia datang dari sebuah keputusan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, saudara telah mempercayakan kepada Tuhan hasil akhir dari pekerjaan atau perjalanan kehidupanmu. Dengan mengucap syukur, saudara telah membuat deklarasi bahwa keadaanmu, posisi pekerjaanmu sekarang ini tidaklah menetap begini terus. Ada harapan akan lebih baik di esok hari. Saya tidak selamanya ada di tingkatan ini. Dan dengan mengucap syukur, saudara membuka peluang untuk mujizat terjadi yang dibuat oleh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sabda Tuhan pedoman hidupku, sabda Tuhan terang jalanku. Aku dibimbingnya, aku dihantarnya.